Kita mencintai Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita bekerja keras. Kita ingin melihat hasil. Tetapi kita tidak selalu melihat hasil yang kita inginkan, bahkan, sangat sedikit, kita melihat apa yang kita inginkan. Dan di satu sisi, kita tahu ada sesuatu yang hilang. Di sisi lain, kita seperti menepuk punggung kita sendiri dan berkata, semuanya baik-baik saja. Kita memiliki program yang bagus. Kita memiliki doktrin yang baik. Kita memiliki gereja yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jika kita membandingkan diri kita dengan gereja abad pertama atau pionir kita tahu hal-hal tidak seperti yang seharusnya. Dan kita tahu bahwa kita harus mengharapkan kebangunan rohani, kita harus mengharapkan hujan akhir. Kita tahu bahwa segala sesuatunya harus sangat berkuasa. Dalam ritme ini, kita tidak pernah akan menyelesaikan pekerjaan. Dan kita tahu, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita. Kita tentu tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Tidak masalah apakah pendidikan kita, pelatihan dan pengalaman kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Adalah bodoh untuk berpikir bahwa kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan manusia. Dalam konteks kontroversi besar, ketika kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi kita bertarung dengan kegelapan rohani. Kita melawan kekuatan spiritual. Dan untuk perang spiritual, Anda membutuhkan senjata spiritual. Jadi setiap kebangunan rohani, setiap mukjizat besar yang telah terjadi dalam sejarah bumi, terjadi karena kuasa Tuhan, karena doa. Dan kita percaya pada doa, bukan begitu? Jika kita tidak percaya pada doa, kita seharusnya tidak berada di sini. Tetapi itu adalah sesuatu untuk percaya pada doa, sesuatu yang lain untuk berdoa, dan sesuatu yang lain untuk berkomitmen penuh untuk berdoa. Dan saya akan memberi Anda beberapa contoh, bukan berarti mereka, orang-orang yang saya bicarakan adalah orang-orang suci. Bukan. Tetapi mereka memang berkomitmen untuk berdoa. Misalnya, ayah saya. Saya berbicara, kemanapun saya pergi, saya cukup banyak berbicara tentang dia. Jika Anda, maaf, saya tidak sakit. Saya sangat sehat. Hanya saja saya makan, sebelum berbicara. Dan sekarang Anda mengerti, saya harus minum air. Jadi ayah saya adalah orang yang berdoa. Ketika saya mengatakan seorang pria yang berdoa, dia tidak berdoa 15 menit, atau setengah jam, atau 1 jam. Dia berdoa 24 jam. Doa tanpa henti. Apa yang Ellen White katakan dalam Steps to Christ, doa adalah nafas jiwa. Saya belum pernah mendengar siapapun yang hidup, bernafas 15 menit di pagi hari, dan 15 menit di malam hari. Jika Anda ingin tetap hidup, Anda harus tetap bernapas. Hal yang sama dengan kerohanian. Jika Anda ingin tetap hidup, Anda harus berdoa tanpa henti. Pada dasarnya jangan bingung antara berdoa dengan meminta, Anda harus terhubung tanpa henti. Ellen White mengatakan di akhir buku Kerinduan Segala Zaman, Henoch, Abraham, semua orang ini telah berjalan dengan Tuhan. Dan dia berkata, mereka terus-menerus terhubung, terus-menerus menyadari kehadirannya. Terus-menerus bergantung kepadanya. Apa yang dimaksud dengan berjalan dengan Tuhan? Untuk terus-menerus terhubung. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15, Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Terpisah, sebentar saja terpisah, engkau terpapar, engkau bukan apa-apa. Jika kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Kita perlu memahami kurangnya keberhasilan, Ellen White katakan, dan saya memiliki semua kutipan ini, hanya saja kita tidak punya waktu untuk itu. Ellen White berkata, kurangnya kesuksesan dalam semua yang kita lakukan adalah bahwa kita terlalu percaya kepada rencana kita, kebijaksanaan kita, dan terlalu sedikit pada kuasa Tuhan. Kita terlalu sedikit bergantung pada Tuhan. Sekarang biarkan saya melanjutkan dengan ayah saya. Dia akan berdoa sepanjang hari. Saya mencoba beberapa kali, dan itu luar biasa. Saya membuat alarm di ponsel saya untuk bergetar setiap 2 jam. Dan setiap kali bergetar, saya akan berhenti selama 15 detik, bukan selama 1 jam, doa dan renungan. Selama 15 detik dan saya katakan, Tuhan, saya memiliki kecenderungan untuk sibuk dan melupakan Engkau. Maukah Engkau membuat saya sadar akan kehadiran-Mu? Jadi saya tetap terhubung dan berjalan dengan Engkau. Saya terus-menerus mendengar suara Roh Kudus dan kemudian 2 jam kemudian lagi. Dan Anda tahu, setelah beberapa hari,
Anda terbiasa untuk menyadari kehadiran Tuhan. Dan percayalah kepada saya, semua yang Anda lakukan dan katakan berubah. Coba saja dan Anda akan melihat. Ayah saya tidak hanya berdoa sepanjang hari terus-menerus. Pada kenyataannya, dia akan berkata kepada saya, Anda tidak dapat membuka mulut dan mengucapkan sepatah kata pun sebelum berdoa. Dan dia akan berkata kepadaku, lihatlah Nehemia. Ketika raja berkata, apa yang kamu inginkan? Nehemia berkata, dan aku berdoa. Anda memahami saya, dia tidak mampu untuk hanya mengatakan, baik, saya ingin ini atau itu. Dan ayah saya berkata, Yesus sendiri berkata, aku tidak mengucapkan kata-kataku sendiri. Tetapi aku mengucapkan kata-kata Bapa. Bukannya Yesus tidak memiliki otak, dan dia tidak mampu untuk memilih kata-kata. Tetapi dia sangat tergantung. Anda memahami saya? Dan faktanya, Yesus dalam pasal yang berbeda di dalam Yohanes, aku bahkan tidak melakukan pekerjaanku sendiri. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Dan kemudian Ellen White berkata, Yesus tidak memiliki rencana untuk dirinya sendiri. Tetapi setiap pagi dia mempresentasikan di hadapan Bapanya semua rencana yang dia miliki. Dan kemudian dia menerima rencana dari Bapanya untuk hari itu. Titik. Begitu juga dengan kita, Ellen White katakan. Saya menghafal kutipan ini. Begitu juga dengan kita. Sajikan rencana kita setiap pagi, siap untuk memenuhinya atau melepaskannya sesuai dengan kehendaknya. Dan kemudian menerima rencananya dan mempercayai kebijaksanaannya dan dia akan menjaga kita. Begitu juga dengan kita. Tentu saja, saya mengucapkan kutipan itu dengan menggunakan kata-kata saya sendiri. Saya lupa satu kata, saya menambahkan satu kata, tetapi umumnya ini adalah kutipannya. Begitu juga dengan kita, begitu bergantung, sehingga kita menyerahkan rencana kita, dan menerima rencananya dan mempercayainya. Ayah saya berdoa sepanjang malam. Dia pergi berdoa di malam hari. Dan kalau saya masuk kamar jam 2 pagi, dia masih berdoa. Dan kalau saya masuk kamar jam 5 pagi, dia masih berdoa. Dan kamu bilang, kapan dia tidur? Saya bertanya kepadanya, dan dia mengatakan, di antara doa. Dan dia akan berkata kepada saya, pikirkan tentang apa yang dikatakan Daud di Kitab Mazmur. Dia mengatakan, ketika saya pergi tidur, engkau bersamaku. Di penjagaan malam, di tengah malam, jika saya bangun, engkau masih di sampingku. Dalam bahasa Ibrani, dikatakan di samping tempat tidurku. Tuhan masih ada di sana, menunggumu seperti seorang ayah di samping tempat tidur bayinya. Daud berkata, jika saya bangun di malam hari, engkau masih ada di sisiku. Di pagi hari, saya mulai denganmu. Pada dasarnya, ayah saya akan berkata kepada saya pergi tidur dengan Tuhan dan saya terus berbicara. Dan jika saya tertidur, ketika dia membangunkan saya terus berbicara dan kemudian saya tertidur. Dan kemudian saya bangun, saya terus berbicara dan saya terus-menerus berada di hadiratnya. Karena itu, selama lebih dari 20 tahun, ayah saya setiap minggu membawa banyak sekali Alkitab ke Rumania selama komunisme. Jika Anda tertangkap satu kali, itu akan menjadi kematian atau penjara seumur hidup. Hidup di penjara berarti pemukulan setiap hari, sampai-sampai mereka merusak organ dalam Anda. Banyak orang meninggal karena pemukulan. Mereka memukuli kakek saya karena memiliki Alkitab. Bahwa dia berada dalam keadaan koma di jalan, dalam keadaan berdarah. Mereka mengira dia sudah mati. Dia koma beberapa bulan di rumah sakit. Seluruh gereja berdoa untuknya. Dia sembuh. Dia hidup 103 tahun. Tapi bagaimanapun, jadi ayah saya selama lebih dari 20 tahun membawa setiap minggu, lebih dari 400 Alkitab seminggu dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Dan polisi, begitu banyak cerita, saya tidak bisa menghitungnya, akan datang pada jam 1, 2, 3 pagi mengetuk pintu, polisi keamanan. Itu KGB, kami menyebutnya polisi keamanan. Mereka akan mengetuk pintu, ada 2, 3 petugas polisi. Kami diberitahu bahwa Anda memiliki Alkitab. Dan ayah saya akan berkata kepada mereka, masuklah, Anda diterima di rumah saya. Dan mereka akan saling memandang. Apakah Anda tidak takut? Karena orang-orang di hadapan mereka akan menundukkan kepala, dan mulai gemetar dan menangis. Tolong jangan bawa saya. Ketika mereka membawa Anda tidak akan pernah kembali. Itu adalah akhir. Kumohon. Mereka menangkap bibi saya, dia tidak pernah kembali. Mereka membunuhnya. Kumohon jangan bawa saya. Ayah saya berkata, hei, anak-anak raja tidak memiliki rasa takut karena kehadiran Tuhan akan menghilangkan rasa takut. Jika Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawanku? Ayahku berkata, jika engkau takut, itu berarti Tuhanmu tidaklah nyata. Anda mungkin memiliki Tuhan yang sangat kecil. Tuhanku cukup besar, saya tidak takut dengan pemerintahan komunis. Jadi dia berkata, masuk. Dan mereka masuk dan Alkitab ada di sana. Saya ada di sana, ibu saya menangis. Ibu berkata, oh, kita akan masuk penjara. Alkitab ada sekitar 40 kotak Alkitab, di tengah ruang tamu. Dan petugas polisi berjalan ke kiri atau ke kanan dan membongkar, menjungkir balikkan rumah dan kasur dan lemari. Dan mereka berkata, tidak ada Alkitab. Ayo pergi. Mereka seperti buta.
Banyak sekali cerita. Banyak sekali cerita. Begitu banyak, dan saya bertanya kepadanya, mengapa Anda melakukan itu? Dan dia berkata, dan saya ingin Anda mendengar kata-kata ini. Nak, ketika Anda menghabiskan waktu bersama Yesus dan mengenal Dia, Anda melakukan apa saja yang Dia katakan, dan engkau melakukannya dengan gembira. Dan kemudian dia berkata kepada saya, anakku, jika engkau memandang sejenak ke salib setiap pagi. Ingat apa yang dikatakan oleh Ellen White, adalah baik bagi kita, coba lanjutkan kutipannya. Untuk menghabiskan setidaknya 1 jam untuk merenung. Terima kasih. Adalah baik kita, setiap hari, kita menghabiskan waktu 1 jam untuk merenungkan minggu terakhir kehidupan Yesus. Benar sekali. Kemudian Ellen White mengatakan di kutipan yang berbeda. Dia berkata, ketika kita memahami salib, kita diubahkan. Bagaimana transformasi terjadi? Melalui salib. Ellen White berkata, dengarkan baik-baik. Murid-murid di ruang atas, berbicara tentang pengajaran Yesus, nubuatan Yesus dan tentang salib. Dan kemudian dia berkata, mereka berdoa dan berbicara dan mengulas dalam pikiran mereka. Semua yang telah terjadi, semua nubuatan dari Musa hingga ke salib. Dan kemudian dia berkata, mereka akhirnya memahami salib. Dan kemudian dia berkata, ketika mereka mengerti hal itu, mereka bersedia, dengan sukacita menjadi martir, untuk memberitakan tentang salib. Alasan kita tidak siap untuk mengorbankan apapun atau hanya sedikit saja, adalah karena kita belum melihat ke salib. Ketika Anda memahami salib, ngomong-ngomong, Yesus berkata, engkau adalah saksiku. Dan kata dalam bahasa Yunani adalah martus. Dengan kata lain yang digunakan adalah marturo. Anda tahu, kita tahu sedikit bahasa Yunani kan? Dan martus, Anda tahu apa artinya? Kita tahu dari kata apa kita mendapatkannya. Martir. Engkau tahu apa artinya? Seseorang yang mati untuk Yesus atau untuk beberapa kepercayaan. Itulah martir. Jadi pada dasarnya Yesus berkata kamu adalah martirku. Pikirkan tentang itu. Saya ingin Anda berpikir. Kita berpikir bahwa amanat besar itu hanyalah 1. Tidak. Amanat agung itu ada 4. 2 diantaranya adalah datang dan lihat. Dan 2 diantaranya adalah pergi dan beritahu, katakan. Dan selalu yang pertama adalah datang dan lihat. Anda tidak bisa pergi ke pengadilan, menjadi saksi, jika Anda belum melihatnya. Jika engkau tidak menyaksikan, mengalami, engkau tidak dapat bersaksi. Anda tidak dapat memberitahu pengadilan apa yang dikatakan seseorang kepada seseorang. Dan kemudian seseorang itu memberitahu Anda. Itu tidak bekerja seperti itu. Yohanes mengatakan apa yang telah kita lihat, itulah yang kita beritahukan. Kecuali Anda memandang ke salib, Anda tidak akan pernah bisa membagikan salib dengan cara yang berkuasa. Anda perlu memandang ke salib, untuk membagikan salib. Murid-murid ketika mereka akhirnya memahami tentang salib, Ellen White mengatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Untukmu, dia meninggalkan surga. Bagimu, dia menanggung dosa dunia. Untukmu, Anda ingat kutipan itu. Bagimu, dia mati di kayu salib. Untukmu, dia dibangkitkan. Bagimu, siapakah aku? Bahwa Tuhan alam semesta, yang paling suci, malaikat bersujud di hadiratnya, datang dan mati untukku. Ketika kita memahami hal itu, kita siap untuk mengatakan, tidak ada yang terlalu banyak. Sebenarnya itu terlalu kecil. Saya dengan senang hati kehilangan rumah saya, kesehatan saya, keluarga saya, hidup saya. Dan ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan untuk saya. Bayangkan hidup kekal. Bisakah kita memahami arti kata itu? Alasan kita tidak berkomitmen sepenuhnya, alasan kita tidak siap untuk mengorbankan sepenuhnya. Alasan kita tidak sepenuhnya percaya, dan kita masih takut dengan apa yang akan terjadi pada saya, adalah bahwa kita tidak memahami kasih Tuhan yang melampaui segala jenis pengetahuan manusia. Kedalaman dan lebarnya dan seterusnya dan seterusnya. Kasih Tuhan. Dan kembali ke ayah saya, dia berkata, nak, alasan mengapa Anda tidak mengerti apa yang saya lakukan. Dan alasan mengapa Anda tidak mengalami kuasa Tuhan adalah karena Anda tidak memahami salib.
Dan dia berkata kepada saya, "Nak, ketika Anda memahami salib, Anda akan melakukan apapun yang Tuhan katakan. Dan Anda akan memiliki kedamaian total. Apapun yang terjadi pada Anda tidak peduli. Karena itu bukanlah tentang Anda. Anda akan melupakan diri sendiri." Para murid melupakan diri sendiri. Mereka bersedia untuk bersaksi, dan mereka tahu mereka akan membayar dengan hidup mereka. Namun demikian, Petrus, Paulus, semuanya, mereka melaluinya dengan bernyanyi. Petrus di penjara, tertidur. Dia mengetahui bahwa hari berikutnya dia akan dieksekusi. Ellen White berkata, berbicara tentang para pionir, ketika mereka, setelah kekecewaan besar, mereka berkumpul bersama, orang-orang, dan berdoa. Dan Ellen White berkata, mereka melihat nubuatan. Mereka melihat ke bait suci. Dan kemudian dia berkata, mereka melihat kembali ke salib. Dan ketika mereka mulai memahami nubuatan dan salib, dia berkata, mereka siap untuk menyerahkan segalanya. Dan mereka menjadi sangat fokus, begitu berkomitmen. Ellen White mengatakan, mereka tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Dan kemudian, sangat menarik, dia mengatakan, kita belum sampai ke tingkat itu, dalam pemahaman atau komitmen. Kami belum mencapai tingkat komitmen itu. Jadi kembali ke ayah saya, dia berdoa dan dia berkata kepada pendeta, kami memiliki pendeta yang sangat baik, sangat baik. Orang yang sangat saleh, sangat berdedikasi. Dia berkata kepada pendeta, dia berkata, dengarkan, gereja kita rusak. Jika saya menggambarkan gereja, Anda akan tertawa sepanjang sisa hari ini. Saya punya gambarnya sebenarnya. Kita tidak punya waktu, tapi saya punya fotonya. Akan lebih baik jika kita memiliki waktu untuk melihatnya. Kamar mandinya terbuat dari dinding, dari kayu triplex, tanpa penyangga 2x4. Jadi jika angin bertiup lebih kencang, triplex akan bergerak dan Anda harus memindahkannya kembali. Dan tidak ada toilet. Ada sebuah lubang di tanah. Dan, Anda ingin saya melanjutkan untuk menggambarkan apa yang Anda lihat ketika Anda melihat ke bawah lubang itu? Tidak. Baik. Tidak diperlukan. Baunya, sangat menyengat. Dan rumah pendeta ada berada di sebelahnya. Ini adalah gereja. Dan kemudian dalam bentuk huruf L, adalah kamar mandinya, dan kemudian rumah pendeta. Dan rumah pendeta juga terbuat dari kayu triplex. Anda mengerti? Jadi ayah saya berkata, kita memperbaiki rumah kita. Kita mengatur dari pagi ke malam untuk rumah kita, tetapi bagaimana kita mengatur untuk rumah Tuhan? Dan pendeta itu berkata, saya tahu, saya ingin sebuah gereja baru. Tetapi jika kita berani mencoba untuk memperbaikinya, kita semua akan masuk penjara. Anda tidak bisa melakukan apa-apa saat itu, tanpa persetujuan pemerintah. Anda tidak dapat membeli sebotol air. Anda tidak dapat membeli pensil atau kursi untuk gereja. Anda tidak dapat membeli apapun, piano, kursi, papan, tanpa persetujuan pemerintah. Dan mereka tidak pernah, 100% tidak pernah menyetujui apapun. Dan jika gereja menaruh uang di bank, pemerintah akan menyita semua uang mereka. Jadi bagaimana kami membelinya? Anggota gereja akan membeli kursi atau piano, bawa masuk ke gereja. Dan jika pemerintah datang dan berkata, mengapa Anda membeli tanpa persetujuan? Maka Jimmy atau John, atau Mary, akan berkata, itu kursi saya. Saya membawanya dari rumah, jadi saya punya tempat duduk. Jadi orang akan membeli, dan membawanya ke gereja. Dan bagaimanapun juga, ayah saya berkata kepada pendeta, kita perlu membangun gereja. Dan pendeta berkata, kita semua akan mati. Dan ayah saya berkata, saya lebih baik mati untuk Yesus, daripada hidup untuk diri sendiri. Dan ayah saya berkata, kita memiliki Tuhan yang besar, mari kita berperilaku besar. Ellen White memiliki kutipan, di mana dia mengatakan, kita pergi ke Tuhan, mengharapkan sedikit. Dan itulah alasan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dia berkata, kita perlu memiliki harapan yang besar, karena kita memiliki Tuhan yang besar. Jadi ayah saya berkata kepada pendeta, mari kita doakan. Ayah saya biasanya memberikan persepuluhan 90% dan menyimpan sisa 10% di rumah, terus-menerus. Dan ya, itu sungguh suatu komitmen. Persepuluhan 90%. Anda bahkan tidak dapat menyebutnya persepuluhan tetapi 9/10. Saya tidak tahu bagaimana menyebutkannya. Jadi, mereka berdoa, pendeta dan ayah saya selama beberapa bulan. Dan mereka membicarakan di Dewan Majelis. Majelis berkata, jangan membicarakannya, karena ada mata-mata di antara kita. Jangan membicarakannya, kita semua akan ditangkap. Ada mata-mata, bahkan sekarang Anda pergi ke Cina, ada kamera di pintu masuk gereja. Mereka ingin melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Dan ada kamera yang ditempatkan di dalam gereja. Mereka ingin tahu, apa yang dikatakan pemerintah. Dan Anda tidak bisa melakukannya. Ada mata-mata yang dibayar oleh polisi di gereja di antara anggota kami. Yang akan pergi dan menceritakan semua yang terjadi di gereja. Dan kemudian Anda akan dijemput dari rumah. Jadi, jangan bicara tentang pembangunan. Kita semua akan ditangkap. Dan ayah saya berkata, apakah Anda percaya pada Tuhan? Ya.
Tidak, engkau tidak percaya. Karena jika Anda percaya, Anda tidak akan takut. Anda akan berkata, mari kita berdoa dan melihat apa yang Tuhan inginkan. Maka mereka berdoa dan mereka memutuskan untuk membangun gereja. Singkat cerita, kami membangun, kami menghancurkan yang lama. Semua orang bekerja, saya masih berada di kelas 5. Saya bekerja, anak-anak orang tua, pria, wanita, pendeta, istrinya, semua orang bekerja. Kami datang jam 11 malam, dan pulang jam 5 pagi. Kami tidak menggunakan lampu apapun. Jadi mereka tidak akan melihat kami. Kami tidak menggunakan alat-alat listrik, jadi tidak ada suara bising. Kami bekerja dengan sinar bulan dan dengan tangan kosong. Dan kami membiarkan dinding depan gereja lama tetap berdiri. Dan kami membangun gereja baru, bersembunyi di balik tembok depan gereja lama. Dan dalam 3 bulan bekerja setiap malam, gereja baru itu lebih tinggi dari tembok depan gereja lama. Jadi seseorang memberitahu polisi, mereka datang, kami ada di sana. Dan orang-orang mulai menangis. Dan polisi memukul-mukul di gerbang depan. Ada halaman dengan beberapa pohon apel, dan beberapa pohon almond. Dan kemudian ada gerbang. Mereka mengetuk pintu gerbang, buka pintu. Anda membangun sebuah gereja, Anda akan ditangkap. Kalian semua, siapa yang melakukannya, siapa pemimpinnya, siapa yang mengatur, dan orang-orang menangis. Anda tidak dapat membayangkan ratapan di sana. Ayahku pergi ke gerbang dan berkata, apa yang kamu inginkan? Buka gerbangnya. Kamu siapa? Kami adalah polisi. Mengapa Anda bertanya? Apakah Anda memiliki surat perintah? Tidak, kami tidak punya. Jadi pergilah. Datang lagi jika Anda memiliki surat perintah. Apakah Anda tidak takut? Tidak. Ketika kami kembali, Anda akan membayarnya. Kembalilah, dan saya akan membayarnya. Selamat tinggal. Jam 2 pagi. Mereka tidak pergi ke hakim untuk membangunkan hakim jam 2 pagi. Ayah saya dan pendeta memanggil seluruh gereja di dalam gedung baru. Tanpa atap, di antara dinding dan hujan mulai turun. Mereka berhasil menempatkan balkon di belakang. Saya tidak akan pernah melupakan paduan suara biasa di atas balkon. Dan kami berkumpul di bawah balkon agar kami tidak basah. Dan kami mulai berdoa di sana. Saya ingat berdoa. Dan berdoa selama 1 jam, dari jam 2 ke jam 3, dari jam 3 ke jam 4, dari jam 4 hingga jam 5. Semuanya berdoa agar Tuhan melindungi gereja, dan melindungi mereka. Dan saya ingat ayah saya berkata, jika ada sesuatu antara Anda dan Tuhan atau antara Anda dan tetangga Anda, sekarang adalah waktu untuk menyelesaikannya. Jika Anda benar-benar menginginkan jawaban, sekaranglah saatnya untuk berkomitmen. Jadi ayah saya pergi ke salah satu anggota dan berkata, saya perlu meminta maaf. Dia berkata, kenapa? Karena di rumah, saya dan istri agak mengkritik Anda. Kami berbicara tentang Anda. Dan dia berkata, ya, saudara Pavel, sejujurnya, saya juga tidak suka kamu. Saya juga dengan istri saya mengkritikmu. Jadi mereka saling meminta maaf, mereka saling berpelukan. Dan kemudian pendeta meminta pengampunan kepada seorang anggota. Dan tak lama kemudian, orang-orang saling berpelukan, saling meminta maaf. Ada roh yang manis. Anda bisa merasakan pertobatan. Anda bisa merasakan kehadiran Roh Suci di sana. Itu adalah hal yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya sebelumnya. Orang-orang meminta maaf, saling berpelukan, berlutut dan berdoa bersama. Polisi tidak kembali, 3 bulan kemudian, mereka tidak kembali. Kami menyelesaikan gereja, kami menyelesaikan kamar mandi, kami menyelesaikan rumah pendeta. Dan setelah kami selesai, Tuhan menahan mereka. Setelah kami selesai, polisi datang. Saya ingat ayah saya memberitahu pendeta, pergi, menghilang, pergi ke pintu belakang sekarang, bawa istrimu dan lari. Mengapa? Kita hidup bersama, kita mati bersama. Tidak, kamu masih muda. Anda adalah pria baik, Tuhan masih punya pekerjaan untuk Anda. Saya siap untuk pensiun dalam 2 minggu. Pergi, saya siap untuk masuk penjara. Anda masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Pergi. Pendeta, 2 anak, istri, dan mereka pergi. Polisi punya surat perintah. Ayah saya membuka gerbang. Mereka masuk. Siapa pemimpinnya? Ayah saya berkata, Anda bisa menahan saya. Saya yang mengkoordinasikan pekerjaan. Dan kemudian anggota gereja lainnya, tidak. Kita semua melakukan pekerjaan. Anda perlu menahan kami semua. Mereka berkata, oh, kami tidak bisa membawa kalian semua. Tapi kami akan menahan 1 orang. Mereka membawa ayah saya ke kantor polisi. Ceritanya panjang, tapi saya mencoba melompati detail yang penting. Petugas polisi meletakkan pistol di dadanya dan berkata, Anda akan membayarnya. Kamu harus berhenti membagikan Alkitab, melakukan penginjilan. Anda harus berhenti mengajar Alkitab. Anda harus berhenti memberikan uang kepada gereja, berhenti membangun gereja. Anda harus berhenti melakukan begitu banyak hal untuk Tuhanmu. Tidak ada Tuhan. Dan ayah saya berkata, oh, Tuhan itu ada. Anda hanya tidak mengenalnya. Ya, saya ingin melihat, apakah Tuhanmu dapat menyelamatkanmu dari pemerintahan komunis, dari kekuasaan kita. Dan ayah saya berkata, ya, Anda berbicara dengan saya karena Tuhan saya menjaga hidupmu. Saya akan mengambil hidupmu dan kemudian melihat apa yang Tuhan dapat lakukan untuk membantumu. Dan ayah saya berkata, baik, lakukanlah. Saya siap. Jika saya hidup untuk Yesus. Jika saya mati, itu adalah hak istimewa. Dia mati untukku. Saya dengan senang hati mati untuknya. Bahkan, Anda membantu saya. Pada kedatangan yang kedua, saya akan bangkit. Dan saya akan melihat Yesus muka dengan muka. Saya akan hidup selamanya. Sungguh suatu sukacita. Dia berkata, kamu gila, Bung. Oh ya, hikmat Tuhan adalah kegilaan bagi kalian. Kamu tidak mengerti hikmat Tuhan, jadi kamu pikir itu kebodohan. Tapi saya tahu engkau bodoh, karena engkau tidak mengenal Tuhanku.
Dan ayah saya berkata, biarkan saya membuka baju, dan kemudian Anda bisa menembak saya. Dan pria itu berkata, mengapa Anda membuka baju? Pelurunya akan masuk menembus baju. Dia mengatakan, oh, saya tahu itu. Orang miskin tidak memiliki baju. Jangan nodai baju ini. Ambillah, berikan kepada seseorang. Dan kemudian Anda bisa menembak saya. Jangan merusak kemejanya. Ini baju baru. Petugas polisi berkata, Bung, orang ini gila. Kita tidak bisa mengintimidasi dia. Mereka menelepon kepala polisi. Kita tidak bisa menghentikannya. Kita tidak bisa, apapun yang saya katakan, saya bahkan meletakkan pistol di dadanya. Dan dia membuka baju dan dia berkata, sekarang, kamu bisa menembak. Kita tidak bisa menghentikannya, apa yang harus kita lakukan? Dan dia berkata, Anda bisa memukulinya. Tapi saya mengenalnya, dan dia akan terus bekerja. Kami memukuli ayahnya, dan dia terus bekerja. Kami tidak memiliki kesempatan dengan orang ini, karena dia berkomitmen penuh. Jadi mereka menelpon wali kota. Wali kota berkata, silakan dan bunuh dia. Dia memberi mereka izin tertulis. Bunuh dia, jadikan dia sebagai contoh. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah berhenti. Bunuh dia, bunuh 1, 2, 3, sebanyak yang diperlukan, sampai Anda menghentikan mereka. Jadi mereka mendapat telepon. Kami mendapat persetujuan dari wali kota untuk membunuhnya. Dan petugas polisi itu meminta maaf, maafkan aku, tapi sekarang ini nyata. Sekarang saya harus membunuhmu. Ayah saya berkata, baiklah, izinkan saya berdoa dan kemudian Anda bisa melakukannya. Bahkan jika Anda berdoa, Tuhan tidak akan menyelamatkanmu. Dia berkata, kamu salah saudaraku, saya tidak berdoa untuk hidupku. Saya sudah menyerahkan hidup saya sejak lama, ketika saya memahami salib. Sejak saat itu saya tidak pergi untuk diri saya sendiri. Tuhan menjagaku, saya tidak perlu menjaga diri saya. Jika Tuhan mengizinkan saya untuk mati, saya harus mati. Jika Tuhan ingin saya hidup, Anda tidak bisa membunuh saya. Dan ayah saya berkata, saya tidak berdoa untuk saya. Saya ingin berdoa untukmu. Ayahku memeluknya seperti ini dan berkata, Tuhan, jika saya mati. Saya benar-benar ingin sebagai imbalan untuk melihat pria ini dan keluarganya di surga, maukah engkau membantu saya? Dan kemudian dia berkata, mereka menyebutkan, sekarang Anda bisa menembak saya siap. Dan saat itu telepon mulai berdering. Itu adalah wakil deputi kota. Dia berkata, jangan sentuh orang ini. Dia memiliki di dalam dirinya, roh Allah yang hidup. Setelah wali kota memberi perintah, dia masuk ke dalam mobilnya. Dan saat dia keluar dari balai kota, sebuah truk dengan sopir mabuk, menabrak wali kota dan membunuhnya seketika. Wali kota baru saja meninggal beberapa menit yang lalu. Jangan sentuh orang ini. Anda menyentuhnya, Anda akan membayarnya. Biarkan dia pulang. Karena ini adalah hamba Tuhan. Ada banyak cerita lain tentang intervensi yang luar biasa. Namun akhirnya suatu saat, mereka membawanya ke kantor polisi. Bertahun-tahun kemudian, kita berbicara tentang 20 tahun atau lebih kemudian, mereka membawanya ke kantor polisi. Dan mereka berkata, kami tidak akan pernah berhasil menghentikan orang-orang ini. Mereka terlalu berkomitmen, mereka tidak takut pada apapun. Mereka siap mengorbankan segalanya, maka mereka menempatkannya di sebuah ruangan, dan mereka berbicara di depannya dan berkata, jika kita membunuhnya di depan umum. Seluruh kota menghormati orang ini dan mendengarkannya. Jika kita membunuhnya di depan umum, kita menjadikannya martir. Mari kita bunuh dia dengan tenang. Jadi tidak ada yang tahu bahwa kita membunuhnya. Mereka menempatkannya di sebuah ruangan dan mereka pergi. Mereka datang di pagi hari dengan topeng dan sarung tangan. Membuka pintu dan berkata, Anda bisa pulang. Dia pulang, seminggu kemudian, dia mulai berdarah di hidungnya, di telinganya. Dia mulai kehilangan kukunya. Dia mulai kehilangan rambutnya. Kami membawanya ke dokter dan dokter berkata, Anda telah terpapar radiasi. Anda telah terpapar radiasi tingkat tinggi. Bahkan, Anda mengidap leukemia akibat radiasi. Mereka meradiasi dia. Dia hidup 3 bulan kemudian, dan dia meninggal. Dan saya berdoa, Tuhan, maukah engkau menyelamatkan ayahku? Engkau telah menyelamatkannya berkali-kali. Dan ayah saya berkata, berhentilah memaksa. Anda sudah berdoa sekitar 20 kali. Dan itu 19 kali terlalu banyak. Dia berkata, saya tahu Tuhanku. Jika dia ingin saya hidup, saya akan hidup. Saya sudah menyerahkan hidupku di tangannya. Saya percaya kepadanya. Saya tidak perlu membujuk Tuhan seperti Hizkia. Beri saya 15 tahun lagi. Dan kemudian menjadi berantakan. Jika engkau ingin saya hidup, saya akan hidup. Jika engkau ingin saya mati, itu adalah suatu hak istimewa. Dan kemudian ayah saya berkata kepada saya, apakah kamu melihat di gereja kita, 270 orang? Tidak seorang pun kecuali saya dan pendeta, tidak ada yang bekerja. Terkadang Anda menebang pohon besar, sehingga pohon-pohon yang lebih kecil akan tumbuh. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi, sehingga yang lain akan bekerja. Dan dia menghentikan saya berdoa untuknya. Dan dia mulai berdoa, Tuhan, saya tidak berdoa untuk diri saya sendiri, tetapi untuk mereka. Dia berdoa untuk gereja, dia berdoa untuk ibu saya, untuk saudara perempuan saya, untuk saya. Lalu dia berkata kepada ibuku, jangan menangis karena kita akan melihat Yesus. Saya tahu penebus saya akan melihat dia muka dengan muka. Dia menutup matanya. Dia meninggal. Berapa banyak dari kita akan bersedia? Kita bergumul untuk memberikan sumbangan keuangan.
Kita memperdebatkan berapa banyak yang harus kita berikan. Dan saya tidak berbicara tentang uang. Ini bukan khotbah penata layanan. Saya sedang membicarakan segalanya. Kita bergumul untuk melakukan doa 2 jam setiap pagi. Kita berkomitmen 15 menit, dan kita merasa itu sudah cukup. Kita tidak punya waktu, dan ayah saya sering berkata kepada saya, pendeta yang bekerja, tidak akan berhasil. Pendeta yang berdoa yang akan berhasil. Kita berjuang untuk menyerahkan apapun. Dan kita bekerja keras dan mencapai sedikit. Karena kita belum mengalami salib secara langsung, untuk melihatnya. Dan merasakannya, dan untuk dikonsumsi secara total, tenggelam dalam pengorbanan di Kalvari. Sampai kita benar-benar 100% melupakan diri sendiri, dan mengorbankan segalanya. Dan kita bahkan tidak menganggapnya sebagai pengorbanan. Kita dengan senang hati menganggapnya sebagai hak istimewa. Dan alasan kita tidak sukses adalah karena kita tidak berkomitmen penuh. Dan alasan kita tidak berkomitmen adalah karena kita belum memahami salib. Ellen White berbicara tentang salib, berkata, ini adalah pekabaran 3 malaikat yang akan menerangi seluruh dunia. Dan ketika kita mengkhotbahkannya, kesudahan akan datang. Kita tidak sepenuhnya berkomitmen karena kita belum melihat kedalaman salib. Dan itulah salah satu alasan mengapa kita tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan, untuk berkomitmen, karena kita tidak cukup mengenal Dia. Ketika kita cukup mengenalnya, kita tidak memiliki masalah untuk mempercayainya. Dan kita tahu bahwa kita aman di tangannya. Dan kita akan baik-baik saja dengan rencananya, jauh lebih baik dari rencana kita. Dan sampai pada tingkat di mana Anda berserah dan berkomitmen. Sampai tingkat itu, Tuhan dapat bekerja di dalam diri Anda, transformasi, dan untuk Anda menjangkau orang lain. Dan semakin Anda berkomitmen, semakin Dia dapat bekerja. Dan ketika Anda berkomitmen penuh, maka Anda bahkan tidak bisa, Anda perlu mengencangkan sabuk pengaman, karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang bahkan tidak Anda bayangkan untuk didoakan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang akan membuat Anda heran. Hal-hal yang benar-benar di luar imajinasi manusia, hal-hal yang merupakan mukjizat yang berkuasa. Anda akan memiliki cerita. Ayah saya dulu sering berkata, jika kamu tidak punya cerita, karena kamu punya teori tentang Tuhan, bukan kehadiran Tuhan. Dia berkata, orang yang punya Tuhan, mempunyai cerita tiap minggu. Itu yang akan dia katakan padaku. Orang-orang yang memiliki Tuhan, mempunyai cerita setiap minggu. Wow, waktu saya sudah habis. Saya tidak ingin meminta maaf. Jadi saya akan berhenti. Ya, waktu saya sudah habis beberapa menit yang lalu. Kita akan melanjutkan pembahasan, yang pertama tentang kebangunan rohani dan doa. Apalagi tentang 10 hari berdoa. Kita akan berbicara tentang kebangunan rohani dan doa. Dan kemudian kita akan berbicara tentang pertumbuhan gereja melalui doa. Dan melihat contoh-contoh praktis, rincian praktis dasar, tentang bagaimana gereja dapat tumbuh dengan cara yang nyata dan jelas. Saya akan memberikan contoh nyata yang terjadi hari ini. Tidak hanya di Afrika atau Brasil, tetapi di Prancis, di Jerman, di Jepang. Di negara-negara sekuler, itu terjadi di mana-mana. Itu bekerja 100%. Itu bekerja. Jadi mari kita masuk ke waktu berdoa dan Tuhan, kita perlu mengingat hal ini. Yesus akan datang. Lihatlah di sekeliling. Dan inilah saatnya untuk berkomitmen, berserah, berdoa. Jika tidak sekarang, lalu kapan? Apalagi gereja tidak akan pernah naik lebih tinggi dari tingkat spiritual pendeta. Tuhan memanggil kita dan Dia membuat kita bertanggung jawab untuk kebangunan rohani di gereja kita. Dan itu dimulai dengan saya dan Anda dan keluarga kita. Dan kemudian dengan gereja, dan area pengaruh dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Mari luangkan waktu untuk berdoa.